Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan segenap pengurus di Yayasan Yasa, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, sehingga juga dapat memberi manfaat yang lebih luas lagi dalam berbagai bidang. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami muliakan juga segenap hadirin, baik yang hadir secara langsung di sini maupun yang menyaksikan secara offline. Mudah-mudahan juga Allah berikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan Allah berikan pemahaman agama yang lebih baik lagi, sehingga dengan demikian kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disinggung oleh moderator bahwa judul kita pada hari ini adalah memaknai kurban secara lahir dan batin. Tentu ini judul yang sangat berat, ya, berbicara kurban lahir dan batin secara fisik, ya, ataupun non fisik, berbicara fikih ataupun tasawuf. Namun demikian, insya Allah kami akan berupaya semaksimal mungkin agar materi yang kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini sesuai dengan judul yang sudah diberikan oleh panitia. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha, tentu berbicara tentang kurban adalah hal yang harus, hal yang tidak boleh tidak, dan itu terus diulang karena kita butuh kepada yang namanya merefresh ingatan-ingatan kita. Dan juga di antara kaum muslimin ada saja orang-orang yang tadinya mungkin belum baligh, masih kecil menjadi dewasa, artinya mereka belum pernah mendapatkan materi tentang kurban. Ataupun ada orang yang sebelumnya suka wit-wit, jarang mungkin mendengarkan pengajian agama, sekarang sudah pengen mendengarkan pengajian agama, dan momentum sekarang adalah mendekati hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Maka tema-tema seperti ini menjadi tema yang sangat bagus sekali. Terima kasih kepada Yasa sudah memfasilitasinya dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan materi ini. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Hajj ayat 34 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Yang artinya setiap umat manusia kami syariatkan mansak. Nah, nasaka itu artinya menyembelih. Nasaka fi'il madhi artinya menyembelih. Sedangkan mansak itu isim maf'ul, artinya tempat untuk menyembelih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Dan ini ada kaitannya dengan haji, karena pada mulanya
pensyariatan kurban itu pada hari raya haji dan tempatnya di Baitullah. Nah, karena orang-orang jahiliyah dahulu menyembelih di tempat-tempat tertentu sehingga dikhususkan tempatnya di Baitullah. Ya, dan bagi tiap-tiap umat Allah Subhanahu wa taala syariatkan mansak, ya, tempat penyembelihan, supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Ia rezekikan kepada mereka, yaitu binatang ternak. Nah, dari sini kita dapat menarik sebuah pemahaman bahwa kurban itu, ya, tidak hanya disyariatkan kepada umat Islam, tapi juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Walikulli ummatin, jadi semua umat terdahulu yang pernah diturunkan syariat samawiyah dari Allah Subhanahu wa taala disyariatkan untuk kurban. Hanya saja mungkin bentuknya berbeda-beda. Bahkan di antara mereka ada yang melakukan penyelewengan. Allah perintahkan seperti ini, mereka lakukan seperti itu. Jadi caranya berbeda, jadi berbeda, tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuannya juga jadi beda. Ya, kemudian jenis yang dikurbankan juga jadi beda. Katakanlah misalnya dari anaknya Nabi Adam, ya, Qabil pernah menyerahkan binatang ternak untuk kurbannya, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi syarat. Kemudian juga masyarakat Mesir kuno, ya, mereka memilih gadis-gadis yang cantik untuk dikurbankan ke Dewa Nil. Jadi kalau ada gadis paling cantik di Mesir, itu jadi sasarannya pemerintah pada masa itu atau tokoh-tokoh pada masa itu untuk ditangkap kemudian dikurbankan, ya, jadi tumbal Dewa Nil. Nah, jadi itulah beda mungkin kalau gadis sekarang. Ini gadis dulu kalau cantik itu perlu khawatir karena akan dikejar-kejar oleh orang-orang yang ingin mengkurbankannya ke Sungai Nil. Kalau gadis sekarang perlu khawatir. Perlu khawatir juga karena ada juga sekarang dewa-dewa jahat, tapi bentuknya, lookingnya mungkin bagus. Tapi dalamnya itu luar biasa, bisa ganas, ya. Nah, itu zaman dahulu pada masa Mesir kuno, bahkan manusia, yaitu gadis tercantik yang ada pada masa itu di tempat itu dijadikan sebagai kurban atau tumbal ke Dewa Nil. Kemudian ada juga misalnya bangsa Kan'an, itu di Irak, mereka mengambil bayi-bayi yang masih kecil kemudian diserahkan kepada dewa Baal namanya. Jadi bayi-bayi yang masih kecil diserahkan ke Dewa Baal sebagai bentuk pengkurbanan mereka, ya, sebagai kurban mereka. Atau ada juga sebuah suku di Meksiko namanya suku Aztec. Mereka mengambil jantung dan darah manusia untuk diserahkan, ya, atau dipersembahkan kepada dewa matahari. Ya, ini udah manusia yang dikurbankan. Kemudian ada juga mungkin kita pernah dengar suku Viking, ya, itu ada filmnya itu. Ustadz dan nonton trailernya aja. Filmnya belum. Jadi ngeri filmnya itu, ya. Jadi suku Viking ini malah yang mereka kurbankan, jadikan korban mereka kepada dewa, kepada yang Tuhan yang diyakini mereka adalah tokoh masyarakat atau ulama pada masa itu. Jadi jadi ulama pada waktu itu malah menakutkan. Harusnya ulama itu kan dihormati, tempat bertanya, orang yang memberi petunjuk. Tapi bangsa
Viking ini malah menjadikan ulama sebagai tumbal untuk diserahkan kepada dewa jahat, ya, dewa perang kalau nggak salah, namanya Odin. Nah, kalau di sini Odin tukang jualan itu ya, Bang Odin. Tapi ini ada raja perang namanya Raja Odin. Jadi ada ulama diserahkan sebagai tumbal kepada Raja Odin ini, raja perang ini. Nah, seperti itulah bentuk-bentuk pengkorbanan yang sudah diselewengkan oleh umat-umat terdahulu. Allah perintahkan seperti ini, malah mereka punya pikiran sendiri, punya cara sendiri untuk kurban, untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, sekitar 18 abad sebelum Masehi, tokoh-tokoh pada masa itu, pemuka-pemuka agama pada masa itu ingin merubah persepsi atau pandangan yang ada selama ini. Jadi selama ini pengkorbanan itu udah ke tahap yang tidak manusiawi lagi, karena yang dikurbankan manusia. Luar biasa itu. Nah, akhirnya mereka mikir juga mereka, ya, ini nggak boleh lagi manusia yang dikurbankan, harus diganti dengan hewan atau apalah yang lain, atau ya jangan manusia lah, ya, kasihan, nggak manusiawi. Apalagi kalau sekarang bisa melanggar HAM, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala malah menjawab isu yang berkembang pada masa itu dengan menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail. Jadi mereka kepikiran untuk jangan lagi kita sembelih manusia. Nah, ini nggak benar, ini umat-umat yang sebelum kita juga nggak benar ini menyembelih manusia. Sekarang kita ganti jangan manusia. Malah Allah nyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, di mana Ismail itu adalah anak kesayangannya beliau, ya, satu-satunya anak kesayangan beliau disuruh sembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaget pemuka-pemuka yang ada pada waktu itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala malah menggantikan Nabi Ismail dengan domba karena ketulusan Nabi Ibrahim. Jadi benar-benar ketika beliau disuruh menyembelih anaknya, nggak ada dawa, pasarnya hana dawa, langsung disiapkan segala sesuatu dan beliau menyembelih dengan sukarela, dengan penuh yakin, dengan ketulusan yang luar biasa. Maka ketika itu Allah ganti Nabi Ismail dengan domba, Nah, di sini ada pesan luar biasa juga, bahwa atas nama perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang namanya mahal. Menjalankan perintah Allah, mengeluarkan sesuatu yang diminta oleh Allah, enggak ada yang namanya mahal. Walaupun yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa seorang manusia, Nabi Ismail tadi, enggak mahal di mata Allah. Itu yang ingin Allah kirimkan pesan kepada pemuka-pemuka waktu itu. Jadi yang Allah perintahkan itu nggak ada yang mahal, semuanya receh, semuanya nggak ada, ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan nikmat dan rahmat yang selama ini Allah berikan kepada umat manusia, itu nggak ada apa-apanya. Pokoknya jalankan aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha kasih, maha sayang, nggak mungkin, ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyembelih anak kita, menyembelih manusia. Tapi di sisi lain ingin apapun yang diperintah Allah untuk lakukan, nyembelih manusia, nyembelih. Nah, tapi Allah enggak juga memerintahkan itu. Nah, itu yang ingin disampaikan kepada pemuka-pemuka pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tradisi atau syariat kurban ini juga berlanjut kepada masyarakat jahiliyah, baik sebelum datangnya Islam maupun setelah datangnya Islam. Jadi mereka masih menjalankan perintah kurban. Namun cara
kemudian tujuan dari kurban yang mereka lakukan itu berbeda. Di antara cara mereka berkurban adalah mereka memberi tanda dari awal. Jadi hewan yang ingin mereka kurbankan itu dari awal sudah disiapkan. Nah, hewan yang mana, kambing yang mana, domba yang mana, unta yang mana sudah ditandai. Nah, kalau kita menandai wanita yang ingin kita nikahi, kalau mereka menandai hewan ternak yang ingin mereka kurbankan, ya, dan menandai hewan kurban mereka itu dengan cara yang tidak lumrah, ya, dengan cara yang bisa menyakiti hewan itu. Misalnya telinganya dipotong, ya, hidungnya mungkin dicongkel sedikit, tanduknya dipotong. Jadi dengan cara seperti itu, ya, mereka menyatakan bahwa hewan ini, ya, akan disiapkan sebagai hewan kurban. Nah, kemudian sasarannya adalah dewa dan patung-patung yang mereka yakini. Nah, jadi bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tetap masih salah, tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian baru pada abad kedua Hijriyah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, abad kedua Hijriyah, disyariatkan kurban dalam Islam. Kita tahu dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Diperintahkan ketika hari raya kurban itu sholat hari raya Idul Adha, kemudian setelah itu untuk menyembelih kurban, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Nah, para ulama di sini mengambil kesimpulan hukum bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad, sangat dianjurkan, ya, terutama dalam mazhab Syafi'i. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Bagi mereka kurban ini wajib. Tentu wajib dalam mazhab Hanafi dengan Syafi'i beda. Dalam mazhab Hanafi itu ada istilahnya fardu yang paling tinggi, ada fardu baru wajib. Sedangkan kita dalam mazhab Syafi'i itu langsung dari wajib. Nah, Hanafi membedakan kalau fardu itu kewajibannya itu sampai benar-benar jelas, terang, seperti itu. Jadi kalau tidak terlalu terang, tidak terlalu benderang, tidak terlalu jelas, maka levelnya wajib, belum sampai kepada fardu. Maka bagi kita yang punya kelebihan harta, bagi kita yang ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin bersyukur atas nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita selama ini, maka uang itu kita sisihkan, kita beli hewan, ya, kambing, domba, atau sapi, kemudian kita kurbankan pada hari raya kurban. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas, ya. Anas radhiyallahu anhu, dhaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban 2 ekor domba, ya, 2 ekor domba yang sangat putih, kemudian tanduknya itu sama panjang. Nah, di sini ada isyarat, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Kalau seandainya orang jahiliyah itu menandai kurban mereka dengan dipotong telinga, dipotong tanduk, sehingga hewan itu menjadi cacat, ya, cacat. Jadi kalau misalnya gigi kita patah, ya, itu dianggap cacat. Nah, bisa jadi kalau kita lamar seorang gadis gara-gara gigi patah itu nggak terima. Atau yang laki-laki ngelihat perempuan ada gigi, bisa Pak ya? Bisa aja. Ini nggak sempurna, ini ada giginya yang patah. Maka dalam kurban juga demikian, tidak boleh ada cacat sedikit pun. Maka Rasulullah katakan sampai beliau memilih domba itu tanduknya itu sama panjang, artinya nggak ada yang patah, nggak ada yang dipatahin, atau nggak ada yang patah sendiri, benar-benar sempurna, ya, sampai
apa namanya, tanduknya juga demikian, berbeda dengan orang-orang jahiliyah. Dan ini juga isyarat dari Rasulullah SAW bahwa sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam dan itu punya kesamaan dengan umat terdahulu atau ajaran yang lain, maka harus dibedakan. Ada hadis Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa di antara kita umat Islam ada yang menyerupai kaum yang lain, umat yang lain, ajaran yang lain, maka kita sama seperti mereka. Ini berlaku di mana? Berlaku di mana saja dan dalam hal apa saja. Kalau seandainya ada ajaran kita dengan ajaran yang lain sama, maka harus dibedakan. Nah, syaratnya adalah pada sesuatu yang memang disyariatkan, sehingga harus ada beda. Contohnya dalam hal ini. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir maupun yang menyaksikan lewat YouTube. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Ya, dan seterusnya ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hurimat 'alaikumul maitah, mengharamkan bangkai dan darah. Kemudian daging babi. Kemudian yang disembelih, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah dengan sengaja atau disembelih untuk sesajen. Kalau sekarang disembelih untuk dewa apa, untuk dan lain sebagainya, yang jelas bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dilarang. Ya, semua itu dilarang dalam Islam. Maka oleh karena itu Islam itu mengajarkan kepada kita cara menyembelih, terutama cara berkurban yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini ada dalam Arba'in An-Nawawiyah punya Imam Nawawi, hadis yang ke-17. Ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu azibha. Ya, kemudian wal yuhidda syafratah wal yurih zabihatah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan atau menyuruh ya kepada kita semua dalam segala hal untuk berlaku ihsan, untuk berlaku baik, untuk berlaku santun, untuk berlaku lembut. Ya. Apabila kamu membunuh, misalnya kita sedang berburu, ya berburu. Kalau kita di sini mungkin di hutan-hutan ada orang berburu burung, Mbak ya, berburu ticim atau berburu ikan. Fa ahsinul qitlah. Jadi kita berburu itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Artinya apa? Artinya misalnya panahan yang kita pakai itu harus benar-benar runcing, ya, ataupun misalnya harus langsung mengenai tempat yang apa namanya, yang cepat membuat dia mati misalnya, jadi tidak menyakitinya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Begitu juga kalau kamu sedang menyembelih, maka sembelihlah hewan yang kamu sembelih itu dengan cara yang paling baik. Ya. Wal yuhidda syafratah, pisau yang kita pakai harus benar-benar tajam, tidak boleh tumpul karena akan menyakitinya. Begitu juga hewan yang kita sembelih itu jangan kita perlihatkan, ya, jangan kita persaksikan dia di depan hewan yang sebelumnya disembelih. Ini ada hewan yang disembelih, ya, yang mungkin nomor antrian kedua kita taruh di depan hewan yang disembelih, jangan sampai dia melihat. Nah, dia harus tenang. Kemudian ketika dia diikat, jangan kita sakiti, kita rebahkan, kita sembelih. Dalam menyembelih pun sebut nama, baca bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan dipotong dengan cepat
sampai putus 3 urat. Kenapa harus putus 3 urat? Supaya darah-darah yang ada dalam daging-dagingnya itu semuanya keluar. Karena dalam ilmu medis, apabila daging itu terdapat darah-darah yang tidak keluar sehingga menggumpal, itu bisa menyebabkan bakteri. Bisa menyebabkan bakteri, dan bakteri-bakteri itu akan membuat orang yang makannya jadi sakit. Sampai sebegitunya Islam mengajarkan cara sembelih hewan seperti apa, cara berkurban yang baik ya seperti apa. Dan ini dibuktikan ya dalam sebuah penelitian. Jadi ada 2 orang dokter di bidang ilmu kedokteran, satu namanya Dr. Scholl, yang satu lagi Dr. Hazim dari Hannover University di Jerman. Mereka membuat sebuah penelitian ya terhadap tata cara sembelih hewan yang dilakukan oleh orang-orang di Eropa dengan tata cara sembelih orang-orang Muslim dimanapun mereka berada. Kalau kita Muslim kan nggak berbeda dari semenjak Rasulullah sampai sekarang. Ya Rasulullah seperti itu mengajarkan kepada kita cara menyembelih. Nah, orang-orang Barat itu cara sembelihnya adalah dengan memukul hewan tersebut sampai pingsan. Jadi dipukul dengan alat berat di kepalanya sehingga dia pingsan. Ketika hewan itu pingsan, kemudian baru digorok lehernya. Digorok lehernya, disembelih. Kenapa seperti itu? Kata mereka, agar hewan itu tidak sakit, tidak merasakan sakit. Sekilas kalau kita lihat-lihat kayaknya ada benarnya. Ya kan? Karena hewan disembelih dalam keadaan pingsan. Jadi ketika dia digorok, ya lehernya dipotong, dia nggak kerasa, ya nggak Pak? Sekilas seperti itu, nggak sakit. Nah, tapi kita dengarkan apa perkataan 2 peneliti ini. Ya, mereka mengumpulkan beberapa hewan, ya, ada sekitar 6 ya, hewan. Ini disiapkan. Ada 6 hewan lagi, ada 2 kelompok. Yang satu kelompok akan disembelih dengan cara dipukul dulu sampai pingsan baru disembelih. Yang satu kelompok lagi disembelih dengan cara Islam seperti tadi. Alatnya harus tajam, kemudian ditenangkan dulu dan lain sebagainya. Dan pada otak hewan itu dipasang ada alat chipnya. Alat chip untuk mengukur ketakutan yang ada pada hewan itu, kemudian kesakitan yang ada pada hewan itu. Teknologi terkini bisa ditanamkan dalam otak hewan itu sehingga bisa diambil kesimpulannya, ditarik kesimpulannya. Akhirnya disembelih kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, ditemukanlah hasil bahwa kelompok hewan yang pertama ya setelah dipukul kemudian disembelih ya rupanya tidak bisa mengeluarkan semua darah yang ada dalam tubuhnya. Artinya apa? Ada darah-darah yang masih tersisa di dalam urat-urat, di dalam sendi-sendi daripada hewan tersebut. Dan kita katakan tadi bahwa dalam ilmu medis kalau ada darah-darah yang masih di dalam itu nggak segera dibersihkan, daging itu bisa beracun. Nah, itu udah satu. Sedangkan dalam Islam, ya sembelihan dalam Islam, ketika hewan itu dikondisikan sedemikian rupa, dia tidak dipersaksikan kawannya disembelih, ya kemudian dia dibikin tenang, dia ditidurkan, dielus-elus dulu, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, ya dia akan tenang sekali hewan itu, dengan tenang hewan itu. Dan secepat kilat disembelih, dipotong lehernya, 3 urat kepotong. Semua darah dari ujung iku sampai ujung ule semua keluar. Tidak ada yang tersisa. Makanya darah kurban itu ketika dipotong itu kan muncrat, Mak. Muncrat dan keluar nggak habis-habis. Ya, sekilas kita pikir ini darahnya dari mana, ya kan? Itu darah dari seluruh tubuhnya. Jadi seluruh tubuhnya seakan-akan si otak ya hewan itu dia merintah semua sendi-sendinya dari ujung ekor, ujung iku ya, sampai ujung kepalanya itu semuanya keluar. Makanya semua darah keluar. Nah, ketika
Habis itu dikuliti, dibersihkan, maka yang terdapat apa? Daging di sebagian tempat itu malah langsung dimasak, ya kan? Karena darahnya sudah bersih. Tapi bagusnya dibersihkan lagi, dicuci. Artinya apa? Ketika dipotong-potong itu udah hampir nggak ada darah lagi. Karena semuanya sudah keluar. Berbeda dengan tata cara orang Eropa menyembelih. Ketika dipotong-potong, rupanya masih banyak darah-darah. Nah, kalau misalnya dibiarkan begitu saja, bisa-bisa dagingnya membusuk, bahkan bisa membawa penyakit. Kita yang makan nggak sehat dagingnya. Nah itu. Kemudian kesimpulan yang kedua, melalui alat chip tadi, ya, didapatkan algoritma hewan yang disembelih dengan dipukul itu mengalami tingkat kesakitan yang luar biasa. Walaupun dia sudah pingsan, tapi dia kan masih ada nyawa, ya kan? Masih ada nyawa. Bahkan sakit yang mungkin dia dipukul itu belum hilang. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa, ya, sambil disembelih. Dan darah-darahnya nggak akan keluar lagi tadi, karena otaknya nggak bisa merintahkan lagi untuk ngeluarin darah. Berbeda dengan tata cara dalam Islam, ketika ditenangkan, ya, kemudian dipotong sekali tebas, ya, sekali tarik, itu langsung sapinya itu tenang, ya. Dari tadinya dia di dunia nyata, ya, dalam sekian detik, ya, itu udah di dunia lain, ya, dia udah dunia baru. Dia nggak merasakan kesakitan, ya, sembelihan, ketakutan, dia nggak merasakan itu. Maka dari itu kita bisa disimpulkan bahwa Islam ini, syariat Islam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah mengatur syariat ini sedemikian rupa sampai hal-hal yang detail, semuanya demi kemaslahatan umat Islam kita bersama, ya. Mudah-mudahan semua kita bisa berkurban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun yang seperti yang kami sampaikan tadi, kurban itu nggak wajib, tapi dia sunnah muakkad, sangat-sangat dianjurkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berkurban ini bentuk terima kasih kepada Allah atas nikmat dan rahmat yang diberikan selama ini. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, kurban yang kita persembahkan, ya, sebaik mungkin kurban yang kita persembahkan akan menjadi kendaraan kita di akhirat kelak nanti. Artinya semakin besar, semakin banyak, semakin bagus, maka itu akan menjadi aset kita di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami sendiri dan bagi hadirin sekalian, baik yang hadir maupun menyaksikan lewat YouTube. Barangkali ada pertanyaan, silahkan kalau ada. Atau gimana? Ya. Sekali banyak-banyak. Mungkin satu atau dua dulu. Tidak saling membunuh. Jika apa boleh kita berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal? Ya, baik. Yang pertama, satu-satu mungkin diulang lagi. Apa boleh kita berkorban dengan kita masih belum bisa? Baik. Yang pertama, apakah diperbolehkan bagi kita untuk berkurban sedangkan kita masih punya hutang? Nah, hutang itu adalah hak orang lain. Kalau seandainya kita punya kelebihan, ya, kelebihan terhadap kewajiban-kewajiban pokok kita, maka wajib untuk menunaikan hutang orang yang kita hutangi. Karena kalau enggak kita lunasi itu sebagai bentuk kezaliman, termasuk zalim, tidak membayar atau tidak menyahur hutang orang lain. Maka kalau ada kelebihan, jangan kita untuk hal-hal lain lagi. Apalagi kita bandingkan hukumnya. Kalau membayar hutang itu hukumnya wajib. Nah, bahkan sebagai bentuk kezaliman apabila tidak membayar ada uang. Sedangkan berkurban itu sunnah muakkad, masih dalam tahap sunnah. Artinya membayar hutang orang lain harus didahulukan
ketimbang berkurban atau hal-hal yang lain yang sunnah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kurban kita tidak istri atau suami tidak saling mencintai? Suami dan istri, misalnya suami ada pertanyaan berkurban, ya, berkurban untuk istrinya juga dan istrinya nggak tahu. Nah, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja si suami meniatkan kurban, misalnya beli 1 kambing untuk dia, 1 kambing untuk istri, ataupun ada 1 sapi, ya, di mana sapi itu diniatkan untuk beberapa anggota keluarganya, ya kan, dan anggota keluarganya termasuk istri nggak tahu, ya, boleh-boleh saja dan akan menjadi amal bagi dia dan bagi orang-orang yang diniatkan tadi, termasuk orang yang sudah meninggal, ya, misalnya ada ayah kita, ada ibu kita, ada nenek kita, supaya mereka mendapat pahala, ya, ada jariah yang mereka sendiri belum pernah mengerjakannya, mungkin di masa hidup mereka adalah orang-orang yang pas-pasan, sedangkan ketika anaknya atau cucunya udah jadi orang kaya raya, ya, mungkin sebagai bentuk syukur kita meniatkan kurban untuk nenek kita, untuk ibu kita, boleh, insya Allah sampai pahalanya. Boleh juga. Yang penting jangan pakai uang suami, diam-diam. Jadi harta, dalam pemakaian harta dalam keluarga itu, penghasilan suami adalah penghasilan suami, penghasilan istri adalah penghasilan istri. Makanya kan kalau mereka bubar, pisah ranjang, kan ada harta gunung gini. Artinya pada dasarnya masing-masing yang bekerja, istri misalnya kerja sendiri dapat uang, suami kerja sendiri dapat uang, itu harta masing-masing. Kemudian setelah itu si suami punya kewajiban terhadap si istri, ya, terhadap si istri dengan kadar tertentu sesuai dengan level hidupnya. Ya, kalau misalnya dia hidup agak menengah, maka sekian misalnya harus diberikan oleh suami setiap bulan kepada istri. Maka harta yang dia terima itu, misalnya dia menghemat kemudian dia pakai untuk apa saja, ya terserah dia. Nah, tapi kalau harta yang ada di dompet suami, ya, yang bukan menjadi jatahnya, itu harus izin dulu. Nah, yang terakhir, apa boleh kita berkurban ke orang tua yang sudah meninggal? nah, sudah dijawab tadi. Boleh kita berkurban hewan-hewan rusa atau landak? Rusa, landak. Antum apa pengusaha landak harus. Ya, misal, ya. Jadi yang diperbolehkan untuk berkurban hanya hewan-hewan binatang ternak, unta, sapi, kerbau, domba, kambing, sudah itu saja yang diperbolehkan untuk kurban. Bahkan kalau misalnya sapi nikah sama keledai misalnya, atau sama kuda, ya, lahir anak lain, itu juga tidak diwajibkan, tidak diperbolehkan. Jadi yang disebutkan saja. Ya. Ya. Nah, yang benar adalah daging kurban itu diperbolehkan untuk si pengkurban sepertiga. Jadi sekurang-kurangnya, sebanyak-banyaknya si pengkurban boleh untuk mendapatkan daging kurban sebanyak sepertiga. Dia punya hak untuk mendapatkan sepertiga. Maka apabila si pengkurban bilang ke pengurus
atau pelaksana kurban saya ingin sepertiganya, itu ya dia berhak untuk mendapatkannya. Tapi kalaupun dia bilang sepertiga jatah saya juga saya sedekahkan sehingga dibagi untuk orang banyak, nah itu juga nggak apa-apa, seperti itu. Ya, Pak. 7 orang. Satu orang. Ya. Kalau untuk kita 1 ekor kambing, 1 ekor domba untuk 1 orang. Nah, jadi tidak bisa untuk lebih dari 1 orang. Ya memang disyariatkan seperti itu. Memang ada hadisnya, ada riwayatnya itu kalau salah satu keluarga Rasulullah itu berkurban misalnya 1 kambing itu sampai kepada semuanya keluarga Rasulullah. Tapi untuk kita ya umat Muhammad sebagai pengikutnya manusia biasa, ya 1 ekor kambing untuk 1 orang diniatkan, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kalau 1 ekor sapi itu umurnya harus di atas 2 tahun, ya. Kemudian kambing 1 tahun, domba 6 bulan. Kalau sapi atau diukur dengan ukuran bobotnya. Bobotnya sekurang-kurangnya itu sekitar 250 kilo. Jadi biasanya kalau sudah 2 tahun lebih itu bobotnya sekitar itu. Sekarang ini kan mungkin banyak lembaga-lembaga namanya yang mereka itu menerima donasi itu kembali. Iya. Jadi misalkan kita ketika ini berkurban melalui lembaga tersebut, kita mentransfer dana sejumlah. Iya. Kemudian nanti kan hewan kurbannya mereka yang ya mungkin kita orang yang berkurban itu kita nggak melihat kan hewan tersebut, dan kita mungkin nggak tahu memang benar gitu sudah dikurbankan atau belum. Betul. Gimana saatnya pahalanya apakah sama juga dengan orang yang berkurban dia memilih langsung sendiri hewan yang kemudian dia bawa sendiri ke tempat kurban, itu gimana pahalanya apakah sama? Kita berkurban atau berdonasi di tempat lain. Pada dasarnya kurban itu kan dianjurkan di tempat kita sendiri. Tapi mengingat di zaman sekarang ini, misalnya di satu tempat itu kadang ya orang kayanya banyak, orang yang punya kelebihannya banyak, sehingga kalau kurban di situ mungkin kelebihan, ya, atau malah kebanyakan di situ ya bukan orang yang miskin, ya bukan orang yang tidak cukup, maka sering misalnya kayak di negara-negara Arab itu kadang ditampung, ada yang ditampung misalnya kemudian dieskan, di frozen, kemudian dikirim ke negara-negara miskin, ada seperti itu. Nah, cara seperti sekarang juga mengirimkan donasi misalnya kurban di Palestina, misalnya kurban di Ethiopia dan negara-negara lain yang mungkin membutuhkan, boleh-boleh saja, ya, karena mungkin ya mereka lebih berhak untuk itu. Yang penting spesifikasinya jelas. Ya, dari awal mereka menjelaskan bahwa sapi yang akan dibeli dengan harga sekian itu beratnya sekian, besarnya umurnya sekian. Jadi kita mengikuti spesifikasi yang disampaikan saja, dan selebihnya kalau ada penyimpangan ya kita tidak dituntut, ya tidak dihukum, ya, kita udah berlepas diri dan Allah mencatat dengan apa yang sudah kita ikhtiarkan, seperti itu.
Iya. Kan dari kan satu lembu 7 orang, Mm-mm. kami 3 orang. Tapi pada prakteknya di sekolah-sekolah banyak yang mengutip biaya kurban pada siswa. Pada yang siswa. Nggak mencapai 1 orang itu 1 ekor kambing. Itu bagaimana? Kurban rame-rame. Kurban rame-rame itu lebih kepada pendidikan, ya, pendidikan supaya mereka ikut ikut merasakan berbagi, walaupun mungkin tidak dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kurban, maka akan dicatat sebagai sedekah, sunnah juga. Nah, tapi kan beda levelnya sunnah muakkad dengan sunnah saja. Sedekah kita berbagi kepada orang lain itu sedekah sunnah. Nah, tapi kurban itu sunnah muakkad, mungkin lebih ke sana. Jadi anak-anak diajarkan untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan apa yang mereka lakukan itu ya sunnah, dapat pahala. Namun berbicara tentang kurban ada aturannya seperti tadi. Yang penting mungkin ya mereka diberi penjelasan sebagai edukasi, ya. Sudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesilapan, salah ucap, sabkul lisan dan lain sebagainya. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia tempat al-khata' wan nisyan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.